Halo sobat semua. Selamat datang di channel Gila Novel. Supaya admin tetap semangat mengupload videonya, mohon bantuannya untuk like dan subscribe channel ini. Terima kasih ya. Bab 231. Sekolah berakhir pada siang hari, dan siswa di kelas masih sibuk belajar. Banyak orang membawa kotak bekal ke dalam kelas, sehingga dapat menghemat waktu untuk makan di kantin dan menggunakannya untuk review. Fang Yu juga tinggal sebentar untuk membaca bab terakhir. Setelah membacanya, dia menggeliat dan bersiap pergi ke kafetaria untuk makan. Saat ini, sesosok tubuh muncul di pintu belakang kelas. Xia Tinghe berdiri di pintu belakang dan melihat ke dalam. Mencariku. Fang Yu tiba-tiba muncul di depannya, mengejutkannya. Ya, jawab Xia Tinghe. Apa yang terjadi? Fang Yu bertanya. Apakah kamu punya waktu untuk makan bersamaku? Xia Tinghe bertanya dengan sedikit rona di wajahnya. Melihat ekspresinya seperti ini, Fang Yu mengerutkan kening dan bertanya, apakah kamu mentraktirku? Ya, Xia Tinghe mengangguk dengan berat. Fang Yu tidak berkata apa-apa dan sepertinya memikirkannya. Saat ini, banyak anak laki-laki di barisan belakang memperhatikan pemandangan ini dan merasa iri. Fang Yu ini sangat keji. Saat mereka sedang giat belajar dan mempersiapkan ujian masuk perguruan tinggi, Fang Yu bisa membolos sesuka hati, dan sekarang dia bahkan menjemput perempuan. Lupakan tentang menjemput gadis, yang kamu jemput tetaplah si cantik sekolah, Xia Tinghe. Apakah ada prinsip surgawi? Oke, setelah ragu-ragu sejenak, Fang Yu menyetujui undangan Xia Tinghe. Setelah itu, Fang Yu dan Xia Tinghe pergi bersama di bawah sorotan mata semua orang yang iri, cemburu, dan penuh kebencian. Di antara pandangan ini, salah satunya datang dari Tang Xiaorou. Tang Xiaorou menggigit bibir merah mudanya dan menggenggam pena dengan tangan kanannya erat-erat, merasa sangat tidak nyaman. Fang Yu dan Xia Tinghe tidak pergi ke kafetaria, tetapi datang ke restoran teh di luar sekolah. Di meja makan, Fang Yu membenamkan kepalanya saat makan. Xia Tinghe memesan air es dan meminumnya seteguk demi seteguk. Beberapa menit kemudian, Fang Yu mengambil serbet dan menyeka mulutnya, dan bertanya, katakan padaku, apa yang kamu inginkan dariku? Xia Tinghe tahu bahwa pikiran kecilnya telah terlihat, wajahnya memerah, dan dia berkata dengan lembut, bisakah kamu mengajariku cara berlatih seni bela diri? Berlatih seni bela diri. Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata, seni bela diri. Mengapa kamu tiba-tiba ingin berlatih seni bela diri? Saya sarankan, kamu terus mengembangkan jalur seni. Kamu memainkan guzeng dengan sangat baik terakhir kali. Xia Tinghe menggigit bibirnya dan berkata, saya lebih tertarik pada seni bela diri. Guzeng hanyalah hobi kecil saya. Fang Yu menyipitkan matanya sedikit, menatap Xia Tinghe selama 2 atau 3 detik, lalu berkata, biar ku beritahu secara langsung. Kamu tidak memiliki bakat dan tidak cocok untuk berlatih seni bela diri. Selain itu, aku tidak menerima murid. Wajah Xia Tinghe sedikit berubah. Sebagai seorang gadis, bakat bela dirinya sebenarnya cukup bagus. Dia berusia 17 tahun ini dan sudah menjadi seniman bela diri bawaan tingkat 7. Di antara teman-temannya, level ini tidak rendah. Tapi Fang Yu secara langsung mengatakan bahwa dia tidak punya bakat, yang melukai harga dirinya. Aku tidak ingin kamu menerimaku sebagai muridmu, cukup beri aku bimbingan oke? Xia Tinghe memohon. Kakekmu adalah panglima tertinggi wilayah militer. Jika kamu ingin seseorang membimbingmu, siapa yang tidak dapat dia temukan untukmu? Fang Yu bersandar di kursi dan berkata. Xia Tinghe tidak berkata apa-apa. Faktanya, Xia Heguanglah yang memintanya untuk datang ke Fang Yu. Mereka tidak sekuat kamu, gumam Xia Tinghe. Mengapa kamu begitu keras kepala dan tertarik pada seni bela diri? Fang Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Karena, aku tidak ingin hidup di bawah perlindungan keluargaku selamanya, Xia Tinghe mengangkat kepalanya dan berkata. Inilah yang dia maksud. Kakeknya adalah panglima tertinggi wilayah militer, orang tuanya memegang posisi tinggi di departemen resmi, dan kakak perempuan tertuanya adalah pemimpin tim intelijen Tiongkok. Dengan adanya anggota keluarga ini, keluarga Xia bagaikan pohon yang menjulang tinggi, dengan naungan yang cukup luas untuk melindungi seluruh anggota keluarga Xia. Namun Xia Tinghe tidak bersedia hanya menjadi anggota yang dilindungi. Dia ingin menjadi bagian dari pohon yang menjulang tinggi, dia ingin menjadi lebih kuat. Mata Xia Tinghe berangsur-angsur menjadi lebih kencang. Demi mentraktirku makan, aku bisa memberimu petunjuk, kata Fang Yu. Benarkah? Xia Tinghe tampak bahagia.
Aku dulu melatih pasukan Velociraptor dalam keterampilan fisik. Sekarang kamu masih tinggal bersama kakekmu kan? Kembalilah dan mintalah gambar-gambar itu, lalu latih gerakannya. Berlatihlah selama 2 jam sehari selama sebulan, dan Anda akan segera melihat hasilnya, kata Fang Yu. Keterampilan fisik itu, ekspresi Xia Tinghe berubah. Ketika pasukan Sunlong menerima pelatihan khusus, dia pergi ke tempat latihan untuk mengamati. Dia tahu bahwa keterampilan fisik yang dibicarakan Fang Yu adalah beberapa rangkaian gerakan aneh yang membuat semua anggota tim elit mengerang dan meratap tanpa henti. Tentu saja, saya tetap menyarankan Anda mengambil jalur seni. Jika Anda ingin membuktikan diri, Anda tidak harus berlatih seni bela diri. Fang Yu berdiri dan berjalan keluar dari restoran. Xia Tinghe melihat sosok Fang Yu yang pergi dengan mata yang rumit. Sore harinya, Fang Yu tidak kembali ke ruang kelas, melainkan langsung kembali ke rumahnya di komunitas Lijiang. Dia berencana untuk berhenti pergi ke kelas sebelum ujian masuk perguruan tinggi. Periode waktu ini adalah waktu review terakhir. Fang Yu, orang yang tidak perlu mereview. Dia tidak perlu masuk kelas untuk mengganggu semangat belajar orang lain. Bulan ini, saya terus mempelajari formasi tekanan spiritual di rumah. Mengenai susunan tekanan roh, Fang Yu pada dasarnya telah memahami prinsipnya. Satu-satunya masalah yang harus diselesaikan sekarang, adalah bagaimana menggunakan tubuh fisik sebagai pembawa untuk dengan cepat memurnikan energi sejati yang diserap. Masalahnya jelas, tapi sulit dipecahkan. Karena meridian memiliki daya tahan yang terbatas. Bahkan meridian Fang Yu, yang telah ditempa ratusan kali, tidak dapat menyerap energi yang diserap untuk digunakan sendiri dalam waktu singkat. Fang Yu duduk di mejanya dan berpikir sepanjang sore, tapi dia tidak tahu. Fang Yu berdiri dan berbaring di tempat tidur, ingin beristirahat. Begitu dia menutup matanya, entah kenapa dia teringat pria bertopeng yang dia temui di Huamanlou tadi malam. Pria bertopeng ini memiliki kemampuan mengendalikan aliran udara. Dia menggunakan kemampuan ini untuk meledakkan energi sejati Fang Yu kembali ke arah Fang Yu. Pada saat ini, sebuah ide muncul di benak Fang Yu. Itu benar, kenapa aku perlu memurnikan Zenki yang diserap? Bukankah lebih baik mengendalikan Zenki saja dan menggunakannya secara langsung? Fang Yu segera duduk di tempat tidur, kembali ke meja lagi, dan mencoba beberapa perhitungan. Setengah jam kemudian, Fang Yu meninggalkan komunitas Lijiang dan datang ke Aula Asosiasi Seni Bela Diri Kota Jianghai. Aula Asosiasi Seni Bela Diri Kota Jianghai adalah gedung berlantai 5. Saat ini, Fang Yu sedang berdiri di atas gedung. Petik 2. Fang Yu mulai melafalkan mantra itu dalam hati dan mengangkat tangannya. Segera, aliran energi sejati terbang keluar dari gedung dan bergegas menuju Fang Yu. Semua energi sejati ini terbang ke tengah tangan Fang Yu yang terangkat, dan mengembun menjadi satu. Hanya dalam 30 detik, bola energi sejati seukuran bola basket terkondensasi di atas tangan Fang Yu. Kelompok energi sejati ini berasal dari lusinan prajurit, dan kekuatan yang terkandung di dalamnya sangatlah kuat. Pada saat ini, gelombang seruan datang dari Balai Asosiasi Seni Bela Diri Kota Jianghai. Apa yang terjadi? Aku merasa energi di tubuhku tiba-tiba hilang. Saya juga. Aku merasakan kekuatan besar yang langsung merampas kekuatanku. Di dalam aula, terjadi kekacauan. Banyak prajurit yang energi aslinya terserap dan jatuh ke tanah, wajah mereka pucat. Terlebih lagi, situasi ini terus berlanjut, dan para prajurit terus-menerus berteriak dan kemudian terjatuh. Seiring berjalannya waktu, bola energi sejati di tangan Fang Yu semakin besar. Untuk menghindari kehilangan kendali, Fang Yu berhenti menyerap ki. Melihat kumpulan besar energi sejati yang terkondensasi di tangannya, mata Fang Yu berbinar. Kemudian, dia mendorong dengan kedua tangannya dan meledakkan bola energi sejati ke langit. Ledakan. Bola energi meledak tinggi di langit, menimbulkan suara keras, seperti guntur. Berhasil. Fang Yu tersenyum. Berdasarkan prinsip susunan tekanan roh, dia berhasil mengembangkan teknik yang lebih kuat. Sekarang, dia hanya perlu mengubah kandungan energi sebenarnya dalam teknik ini menjadi energi spiritual. Dengan pemikiran ini, Fang Yu melompat maju dan meninggalkan Aula Asosiasi Seni Bela Diri Kota Jianghai. Saat ini, sudah ada kepanikan di Aula Asosiasi Seni Bela Diri. Selama setengah bulan, Fang Yu tinggal di rumah dan jarang keluar. Menghadapi pertanyaan dari Wang Yan dan Yu Yue, dia menemukan alasan dan mengatakan akan lebih efisien untuk meninjaunya di rumah. Bukanlah hal yang mudah untuk menerapkan prinsip-prinsip susunan tekanan roh pada energi spiritual. Setengah bulan telah berlalu,
dan penelitian Fang Yu belum banyak mengalami kemajuan. Namun, dia sudah memasuki tahap demam dalam mempelajari sihir dan mempertahankan tingkat konsentrasi yang sangat tinggi. Bab 232. Di kota Jianghai, di kamar hotel bintang 5. Dalam setengah bulan terakhir, Fang Yu ini hampir tidak keluar. Tampaknya setelah diperingatkan oleh kami, dia masih takut dan menjadi lebih tenang. Seorang pria duduk di sofa dan duduk di seberangnya seorang wanita di sisi lain. Takut. Setengah bulan yang lalu, pada malam kedua setelah kita memperingatkannya, dia berkelahi dengan pria bertopeng di Huamanlou, Jiangnan, dan membunuh pria bertopeng itu, kata wanita itu dengan nada dingin. Kedua orang ini adalah pria dan wanita yang pernah bertemu Fang Yu, si tertib Musue dan Wang Lanlin. Apa identitas pria bertopeng yang terbunuh itu? Wang Lanlin bertanya dengan cemberut. Musue menggelengkan kepalanya dan berkata, saya meminta seseorang untuk mencari tahu. Pria bertopeng itu meninggal dalam keadaan yang menyedihkan. Seluruh tubuhnya terbakar seperti batu bara hitam. Tidak mungkin untuk mengidentifikasi dia. Wang Lanlin terlihat jelek dan berkata dengan dingin, saya telah mengatakan bahwa Fang Yu harus diberi pelajaran. Dia bahkan tidak memandang kita sebagai petugas. Musue melirik Wang Lanlin dan berkata, kita tidak bisa bertindak gegabah sebelum ada instruksi khusus dari atas. Kita sudah berada di sini selama setengah bulan, mengapa perintah dari atas belum turun? Kota Jianghai adalah tempat di mana burung tidak buang air besar. Saya tidak tahan lagi jika saya tinggal di sini setiap hari. Wang Lanlin berkata dengan tidak sabar. Musue sedikit mengernyit dan berkata, alasan mengapa kita berdua ada di sini adalah untuk mengamati Fang Yu dari jarak dekat, mengevaluasi tingkat bahayanya, dan kemudian mempertimbangkan bagaimana cara menghadapinya. Jika Anda tidak tahan, Anda dapat mengambil inisiatif untuk mengajukan permohonan untuk melepaskan tugas ini. Tidak perlu mengeluh kepada saya setiap hari. Melihat Musue tampak sedikit tidak puas, ekspresi Wang Lanlin menjadi lebih tenang. Fang Yu telah tinggal di rumah selama periode ini, jadi kita tidak bisa mengamatinya, kata Wang Lanlin. Saya telah menyerahkan laporan tentang Fang Yu, dan akan ada instruksi baru dari atas segera. Musue berjalan ke jendela dari lantai ke langit-langit, melihat pemandangan di luar, dan berkata, sebelum itu, kita akan melakukannya. Tetaplah di sini. Segera, 10 hari berlalu. Jika bukan karena pengingat Yu Yue, Fang Yu bahkan akan melupakan ujian masuk perguruan tinggi. Pada tanggal 4 Juni Fang Yu datang ke ruang kelas, dan mendapat tiket masuknya dari Tang Xiaorou. Kepala sekolah, Sun Xingchun, telah sepenuhnya menyerah pada Fang Yu. Dia awalnya berpikir, bahwa setelah pertemuan kelas hari itu, Fang Yu akan mengubah cara hidupnya dan belajar dengan giat. Tanpa diduga, Fang Yu berhenti datang begitu saja. Sebagai kepala sekolah di kelas-kelas utama selama bertahun-tahun, Sun Xingchun selalu berhubungan dengan siswa yang pandai belajar dan patuh. Ini adalah pertama kalinya dia melihat siswa nakal seperti Fang Yu. Pada tanggal 5 Juni setelah pertemuan mobilisasi terakhir, siswa sekolah menengah atas sekolah menengah Jianghai secara resmi mengikuti ujian masuk perguruan tinggi. Menghadapi ujian masuk perguruan tinggi, sebagian besar siswa akan merasa sangat gugup sehingga harus berpikir lama sebelum menulis sebuah kata, dan harus memeriksanya 2 atau 3 kali setelah selesai menulis, karena takut melakukan kesalahan. Tapi Fang Yu bertindak sangat santai. Dia pada dasarnya menyelesaikan setiap ujian dalam waktu setengah jam, dan kemudian melanjutkan menulis rumus mental di kertas konsep. Ia diperingatkan beberapa kali oleh pengawas karena mencoret-coret kertas coretan. Ujian masuk perguruan tinggi selama 2 hari berlalu dengan cepat. Setelah ujian mata pelajaran terakhir, banyak siswa yang melemparkan bukunya ke langit. Fang Yu melihat tindakan mereka dan hanya tersenyum ringan, merasa sedikit emosional pada saat yang sama. Apakah ini ujian masuk perguruan tinggi pertama yang dia alami? Dia masih ingat setelah ujian masuk perguruan tinggi terakhir, dia berdiri seperti ini dan menyaksikan para siswa di kelas bersorak. Tampaknya hal itu sudah terjadi beberapa dekade yang lalu. Para siswa itu mungkin sudah setengah baya sekarang bukan. Fang Yu sempat linglung selama beberapa saat, namun segera sadar. Dia tidak menyukai kenangan, karena batas waktu untuk semua yang ada dalam ingatannya terlalu singkat. Kelompok lulusan sekolah menengah atas yang masih berpesta sekarang mungkin akan bertemu Fang Yu lagi dalam beberapa tahun. Pada saat itu, mereka mungkin sudah setengah baya atau lanjut usia. Tapi Fang Yu akan tetap menjadi dirinya yang sekarang. Fang Yu, ada pesta di kelas malam ini, maukah kamu pergi? Tang Xiaorou, yang berada di sebelahnya, mengemasi bukunya dan bertanya. Aku tidak akan pergi, Fang Yu menolak dengan datar.
Ini mungkin terakhir kalinya teman sekelas kita bertemu. Apakah kamu benar-benar tidak pergi? Tang Xiaorou bertanya lagi. Tidak, Fang Yu menolak lagi. Oh, Tang Xiaorou menunduk, merasa kecewa di hatinya. Dia tahu bahwa setelah hari ini, dia akan memiliki lebih sedikit kesempatan untuk bertemu Fang Yu. Fang Yu, kamu ingin mendaftar ke universitas mana? Tang Xiaorou mengangkat kepalanya dan bertanya dengan suara rendah. Aku belum yakin, dan aku mungkin tidak akan kuliah, jawab Fang Yu jujur. Ah, Tang Xiaorou tertegun. Saat ini, Fang Yu telah berbalik dan pergi, berjalan keluar. Begitu mereka keluar dari pintu, mereka melihat Fatih Liu dan Li Bingyan. Bos, akhirnya aku bertemu denganmu lagi. Li Bingyan berjalan ke arah Fang Yu dengan penuh semangat. Apa yang kamu inginkan dariku? Fang Yu bertanya. Bos, kamu dan Fatih baru saja menyelesaikan ujian hari ini. Tentu saja kita harus bersenang-senang. Aku akan mentraktirmu, Li Bingyan berkata sambil tersenyum. Aku tidak mau pergi. Kalian berdua bisa pergi, Fang Yu menolak. Tidak bos, apa gunanya kita berdua saja yang pergi? Kamu akan meninggalkan sekolah ini di masa depan, dan kita bertiga akan memiliki lebih sedikit kesempatan untuk bertemu di masa depan. Li Bingyan tiba-tiba menunjukkan ekspresi sedih. Oke, pergi saja, Fang Yu menyela Li Bingyan. Pada pukul 6 sore, Fang Yu masuk ke mobil Li Bingyan. Hei, Li Bingyan, kita mau kemana? Tanya Fatih Liu di dalam mobil. Anda akan tahu saat Anda tiba di sana. Acara malam ini benar-benar menarik. Kegembiraan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Wajah Li Bingyan memerah saat dia berbicara. Sangat mengasyikkan, saya mungkin tidak bisa menahannya. Liu gendut sepertinya memikirkan sesuatu, dengan senyum misterius di wajahnya. Apakah ada makanan di sana? Aku sedikit lapar, tanya Fang Yu. Tentu saja, Li Bingyan segera menjawab. Mobil itu dengan cepat melaju keluar dari kota Jianghai dan menuju jalan raya. Hampir setengah jam kemudian, mobil melaju di depan sebuah gedung dengan jendela kaca setinggi langit-langit di beberapa lantai. Di lapangan terbuka depan gedung ini, terdapat lebih dari selusin mobil super sport dengan berbagai warna dan bentuk yang diparkir. Di sebelah gedung terdapat kawasan sepi, dan di depannya terdapat jalan pegunungan yang berkelok-kelok. Ini adalah arena balap Gunung Jiuhuan yang terkenal di Jiangnan. Setiap bulan, kompetisi balap diadakan di sini. Li Bingyan memperkenalkan setelah turun dari mobil. Apakah kamu akan mengajak kami berlomba malam ini? Tanya Fatih Liu. Tentu saja tidak, Porscheku yang malang tidak memenuhi syarat untuk melaju di trek, kata Li Bingyan sambil memandangi berbagai supercar yang diparkir di sekitarnya. Matanya berbinar, dan berkata, mereka yang bisa melaju di trek, semua mobil sport terkemuka dengan harga pasar melebihi puluhan juta. Kalau begitu kamu masih berbicara tentang kegembiraan. Apa yang menarik dari ini? Kata Fatih Liu dengan ekspresi kecewa di wajahnya. Sial, serukan menyaksikan balapan supercar dari dekat. Saat kompetisi dimulai, kamu akan merasakan keseruannya. Li Bingyan membuka matanya dan berkata. Setelah itu, Li Bingyan membawa Fatih Liu ke gedung di depan. Ini adalah clubhouse dari Koris Supercar Club, dan kompetisi juga diselenggarakan oleh klub ini. Ada prasmanan di sini, dan kita bisa masuk dan duduk, kata Li Bingyan dengan suara rendah. Ada pintu kaca di depan dan seorang pelayan berdiri di sampingnya. Li Bingyan mengeluarkan kartu biru dari sakunya dan menyerahkannya kepada pelayan. Tuan Li yang terhormat, selamat datang di Koris Supercar Club. Pelayan mengembalikan kartu itu kepada Li Bingyan dan berkata dengan hormat. Li Bingyan mengangguk dan memasukkan kembali kartu itu ke sakunya. Ini adalah kartu yang ayahku ajukan sebelumnya. Biaya keanggotaannya sangat mahal. Ayahku bilang, setelah bulan ini, dia tidak akan memperbaruinya lagi. Jadi ini mungkin kesempatan terakhir kita untuk datang ke sini. Kita harus memanfaatkannya, Li Bingyan berbisik. Saat masuk, terlihat banyak orang, ada yang duduk di sofa sambil melihat ponselnya, ada pula yang memegang gelas wine dan ngobrol. Fatih Liu tahu, bahwa mereka semua adalah orang-orang kaya, jadi dia merasa sedikit gugup. Fang Yu tampak acuh tak acuh dan bertanya pada Li Bingyan di samping, di mana prasmanannya. Di dalam, jawab Li Bingyan. Setelah itu, mereka bertiga berjalan bersama menuju kantin. Fang Yu sedang berjalan ke depan ketika hembusan angin harum bertiup di wajahnya. Sesosok berpakaian kulit berdiri di depannya. Fang Yu mengangkat kepalanya, matanya sedikit berubah. Wanita di depanku memiliki rambut ungu panjang. Tidak hanya rambutnya, tapi pupil matanya juga bersinar dengan cahaya ungu samar. Tubuhnya memancarkan aura prajurit yang samar.
Aku melihatnya, kata wanita itu, nadanya sedikit dingin. Fang Yu berbalik ke samping dan wanita itu berjalan mendekat. Sial, aku bertemu dengan seorang wanita cantik saat pertama kali datang ke sini. Lihat sosok ini, dan dia masih mengenakan jaket kulit. Menawan sekali. Li Bingyan memandangi sosok wanita itu yang pergi, matanya bersinar. Fatih Liu tidak berani mengatakan komentarnya, dia hanya menatap punggung wanita itu, matanya lurus. Fang Yu sedikit mengernyit dan berjalan ke kafetaria. Saat ini, wanita tersebut keluar dari klub dan berdiri di depan sebuah mobil sport. Dia memasang headset Bluetooth di telinga kirinya dan sedang berbicara di telepon. Ya, aku sudah bertemu dengannya. Apakah Anda memerlukan dukungan Tuan Valet? Suara di earphone bertanya. Tidak perlu, kata wanita itu dengan dingin. Setelah menutup panggilan, wanita itu melihat pemandangan di kejauhan dan menyipitkan matanya. Tidak ada yang menyangka bahwa wanita bertubuh seksi yang berdiri di depan pintu klub Supercar itu sebenarnya adalah pendiri organisasi pembunuh internasional ternama, organisasi Valet. Dialah Valet. Bab 233. Di kafetaria, masing-masing mengambil makanan dan mengobrol sambil makan. Kapan kompetisi balap dimulai? Fatih Liu bertanya. Biasanya jam 7.30 malam, saat langit sudah gelap gulita, permainan baru akan dimulai, kata Li Bingyan. Hadiah apa yang bisa kamu dapatkan jika memenangkan permainan? Fatih Liu bertanya lagi. Dapat memperoleh piala kehormatan dari Koris Supercar Club, jawab Li Bingyan. Hanya piala? Fatih Liu bertanya dengan heran. Bagi kelompok orang kaya generasi kedua ini, piala adalah hadiah terbaik. Dengan kekayaan bersih mereka tidak kekurangan imbalan materi sama sekali, kata Li Bingyan. Saat Fatih Liu sedang berbicara dengan Li Bingyan, beberapa pria dan wanita muda berpakaian mewah turun dari lantai 2. Salah satu pria berambut abu-abu melirik ke kafetaria dan melihat sekilas Li Bingyan. Pria itu berjalan maju dengan senyum bercanda di wajahnya. Li Bingyan, kenapa kamu datang ke tempat seperti ini? Pria itu menghampiri Li Bingyan dan bertanya. Li Bingyan berbalik dan melihat pria ini, ekspresinya berubah jelek. Apa hubungannya denganmu, Xiao Chang'an? Xiao Chang'an adalah anak dari saingan bisnis ayah Li Bingyan. Hubungan antara kedua keluarga selalu sangat buruk, namun dalam pertarungan bisnis tertentu, keluarga Xiao Chang'an menang. Sejak itu, keluarga Xiao Chang'an mengambil keuntungan, dan hanya dalam beberapa tahun, kekayaan bersih mereka meningkat 2 kali lipat. Memperlebar kesenjangan dengan keluarga Li Bingyan. Sejak saat itu, setiap kali kedua keluarga bertemu di depan umum, keluarga Xiao Chang'an selalu menggoda dan mengejek keluarga Li Bingyan untuk memamerkan kekuatan mereka. Tidak, aku hanya sedikit penasaran. Mengapa kamu datang ke tempat seperti ini? Bisakah keluargamu? Mampukah kamu membeli Supercar senilai lebih dari 10 juta yuan sekarang? Mulut Xiao Chang'an memunculkan senyum sinis. Wajah Li Bingyan menjadi kaku dan dia berkata, itu bukan urusanmu. Saya mendengar bahwa situasi keluarga Anda semakin buruk. Biaya keanggotaan Koris Supercar Club tidaklah rendah. Biayanya 0,5 juta yuan sebulan. Saya menyarankan Anda untuk menariknya dan membantu ayah Anda. Hemat uang dan jadilah anak baik. Xiao Chang'an berkata sambil tersenyum. Li Bingyan sangat marah hingga wajahnya membiru, dan dia merasa sangat sedih, tetapi dia tidak bisa membantahnya. Kini keluarganya memang sedang terpuruk. Sedangkan untuk keluarga Xiao Chang'an, konon mereka telah bergabung dengan keluarga kaya yang lebih besar dan kini sejahtera. Dari segi kekayaan, Xiao Chang'an mampu mengalahkan Li Bingyan. Xiao Chang'an sekali lagi melihat ke arah Fang Yu, yang sedang memakan makanan di piringnya, dan Liu gemuk di sampingnya. Dia mencibir dan berkata, ya, kamu harus makan lebih banyak dan mengembalikan iuranmu. Kalau tidak, itu akan menjadi masalah besar. Kerugian. Xiao Chang'an. Li Bingyan mengepalkan tinjunya dan menatap Xiao Chang'an. Xiao Chang'an tidak peduli, menatap Li Bingyan dan yang lainnya dengan jijik, berbalik dan pergi. Ketika dia keluar dari kafetaria, beberapa temannya berkumpul di sekelilingnya. Saudara Chang'an, siapakah ketiga orang itu? Apakah mereka temanmu? Sial, ketiga orang udik yang baru saja datang ke klub dan pergi makan di prasmanan. Kualifikasi apa yang mereka miliki untuk menjadi teman saudara kita Chang'an? Benar, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Xiao Chang'an menatap Li Bingyan dengan dingin dan berkata, itu hanya beberapa sampah. Setelah mengobrol sebentar, mereka keluar bersama. Di kantin, wajah Li Bingyan masih jelek. Setelah beberapa saat, dia kembali tenang dan berkata dengan nada meminta maaf kepada Fang Yu, bos, maafkan aku. Orang ini adalah musuh bebuyutanku dan dilahirkan dengan mulut yang kejam.
Fang Yu tidak peduli sama sekali. Dia hanya tahu bahwa steak panggang di kafetaria ini rasanya cukup enak. Dia sombong sekali, aku hampir tidak tahan lagi, kata Fatih Liu dengan marah. Dia, Li Bingyan menghela nafas. Dia juga sangat frustrasi, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dalam persaingan bisnis beberapa tahun lalu, ayahnya kalah telak. Keluarga Xiao Chang'an setara dengan menginjak mayat keluarga Li Bingyan dan naik tahta. Setelah kehilangan waktu itu, sulit bagi keluarga Li Bingyan untuk berdiri di depan keluarga Xiao Chang'an. Lupakan saja, jangan membicarakan hal-hal yang tidak menyenangkan ini, anggap saja apa yang dia katakan sebagai kentut. Li Bingyan melihat suasananya agak serius dan dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Bos, bagaimana perasaanmu tentang ujian masuk perguruan tinggi hari ini? Apakah soal ujiannya sulit? Fang Yu belum berbicara, tetapi Liu gemuk di sampingnya berkata dengan wajah sedih, menurutku itu cukup sulit. Awalnya aku ingin mengikuti ujian, tapi sekarang aku tidak tahu apakah aku bisa mendapatkannya. Khususnya dalam matematika, saya bahkan tidak bisa memahami dua pertanyaan besar terakhir. Guru tidak membuat taruhan yang benar. 30 poin hilang begitu saja. Melihat Fang Yu terdiam, Fatih Liu bertanya, Fang Yu, apakah kamu merasakan hal yang sama? Dua pertanyaan besar itu. Yah, itu cukup sulit, jawab Fang Yu. Benar, bahkan kamu merasa sulit. Sudah kubilang, ada yang salah dengan soal ujian masuk perguruan tinggi tahun ini. Itu terlalu sulit, kata Fatih Liu dengan marah. Fang Yu diam saja. Faktanya, dia hanya membutuhkan waktu kurang dari 5 menit untuk menyelesaikan 2 soal besar di akhir tugas matematika, dan dia tidak merasakan kesulitan sama sekali. Namun, melihat Liu gemuk merasa sangat tidak nyaman, dia tidak perlu lagi menggosokkan garam ke lukanya. Saat hasil ujian masuk perguruan tinggi keluar, jika saya tidak mendapat nilai, saya akan kembali dan mengulang ujiannya, kata Fatih Liu dengan tegas. Senang rasanya mengulang belajar, agar kita bisa menjadi sahabat di masa depan dan mengikuti ujian masuk perguruan tinggi bersama-sama. Li Bingyan meletakkan tangannya di bahu Fatih Liu dan berkata. Saat Fang Yu dan 3 orang lainnya sedang mengobrol, 2 supercar lagi berhenti di luar klub. Beberapa orang berdiri di luar klub sambil merokok, matanya membelalak saat melihat salah satu supercar. Ini sebenarnya Koenigsegg yang terbatas. Hanya ada 6 unit di dunia. Ya Tuhan. Apa? Koenigsegg apa? Menurutku tampilan mobil ini keren sekali. Sial, kamu bahkan tidak tahu tentang Koenigsegg, tapi kamu masih bermain mobil sport. Ini adalah mobil sport termahal di dunia, dengan harga pasaran ratusan juta. Dan kamu tidak bisa membelinya meskipun kamu punya uang. Semua orang memandang mobil sport itu dengan mata terkejut. Mereka ingin tahu siapa yang mengendarai mobil sport langka dan mahal tersebut. Deru mobil sport berhenti, pintu Aston Martin lainnya terbuka, dan 2 orang turun dari mobil. Dia adalah satu-satunya putra Zhu Bao, bos bawah tanah Jiangnan. Zhu Chao, Tuan Zhu, seru seseorang. Zhu Chao dan para pengikutnya berjalan di samping mobil sport Koenigsegg yang sangat mahal. Tak lama kemudian, pintu mobil Koenigsegg pun terbuka. Seorang pria muda yang mengenakan pakaian mahal keluar dari mobil. Astaga, pantas saja dia bisa mengendarai Koenigsegg. Ternyata Dong Zhenyu, Tuan Dong, seru seseorang. Apakah dia Dong Zhenyu? Semua orang memandang pemuda itu. Mereka yang berkumpul di kalangan kelas atas Jiangnan semuanya telah mendengar nama ini kurang lebih baru-baru ini. Dong Zhenyu adalah putra dari grup Wansheng. Wansheng Group adalah grup real estate dengan momentum pembangunan terkuat di Jiangnan baru-baru ini. Dalam daftar orang kaya Jiangnan yang dirilis bulan lalu, ayah Dong Zhenyu, Dong Ziwei, dengan kuat menduduki puncak daftar, memimpin tempat kedua dengan kekayaan bersih 5 miliar, menjadikannya orang terkaya di Jiangnan. Dan Dong Zhenyu benar-benar putra orang terkaya. Dong Zhenyu juga sangat terkenal dan telah membuat banyak perubahan besar dalam 1 atau 2 bulan terakhir. Menjemput selebriti wanita, menghina bos perusahaan lain di platform sosial, bertengkar dengan netizen. Di Jiangnan, reputasi Dong Zhenyu jauh lebih besar dibandingkan ayahnya Dong Zi. Setelah Dong Zhenyu turun dari mobil, seorang lelaki tua berjubah hitam juga keluar dari kursi penumpang. Lelaki tua berjubah hitam ini tampaknya berusia sekitar 50 atau 60 tahun, dan dia memancarkan aura ketenangan dan kekuatan diri. Orang tua itu, dia pengawal pribadi Dong Zhenyu. Kudengar dia ahli bela diri. Bisik seseorang. Mempekerjakan ahli bela diri sebagai pengawal pribadi. Berapa biayanya? Tanya orang di sebelahnya. Lagi pula, harganya sangat mahal.
Ayahku juga pernah berpikir untuk mempekerjakan seorang ahli bela diri sebagai pengawal sebelumnya, tapi dia langsung menyerah ketika menanyakan harganya. Itu terlalu mahal. Pria itu menggelengkan kepalanya dan dikatakan, "Tuan Dong, bukankah di sini tidak buruk?" Zhu Chao berkata kepada Dong Zhenyu sambil tersenyum. "Yah, tidak apa-apa, hanya saja," Dong Zhenyu melirik ke berbagai supercar yang diparkir di sekitarnya dan sedikit mengernyit. "Apa?" Zhu Chao tampak bingung. "Hanya saja mobil sport ini terlalu biasa-biasa saja. Kalau nanti benar-benar mulai bersaing, tidak akan ada yang mampu menandingi Koenigseggku," kata Dong Zhenyu tenang. "Hahaha, Tuan Dong, hanya Anda yang bisa mengatakan ini. Apakah menurut Anda ada orang yang bisa membeli supercar edisi terbatas seperti Koenigsegg seharga ratusan juta dolar?" Zhu Chao tertawa. Bab 234. Dong Zhenyu tersenyum dengan tenang. "Ayo pergi, aku akan mengajakmu jalan-jalan," kata Zhu Chao. Setelah itu, Zhu Chao mengajak Dong Zhenyu ke klub. Saat ini, Xiao Chang'an segera melangkah maju untuk menyambutnya. "Tuan Dong, Tuan Zhu, halo." Melihat Xiao Chang'an, Zhu Chao sedikit mengernyit dan bertanya, "Siapa kamu?" "Saya Xiao Chang'an. Kita bertemu di pertemuan terakhir kamar dagang Jiangnan. Ayah saya dan ayahmu sedang mengobrol seru saat itu," kata Xiao Chang'an sambil tersenyum tersanjung. Xiao Chang'an, "Oh, aku punya sedikit kesan," Zhu Chao mengangguk. Kemudian, beberapa orang kaya generasi kedua maju dan menyapa Zhu Chao dan Dong Zhenyu. Begitu kedua orang ini muncul, mereka langsung menjadi pusat perhatian. Generasi kedua kaya lainnya yang hadir ingin bersandar pada mereka dan terlihat akrab di hadapan mereka. Meski latar belakang keluarga generasi kedua yang kaya ini cukup kuat, namun dibandingkan dengan kedua orang ini, mereka masih belum cukup baik. Bagaimanapun, salah satu dari dua orang ini adalah putra orang terkaya di Jiangnan, dan yang lainnya adalah putra seorang pemimpin bawah tanah. Dikelilingi oleh banyak orang kaya generasi kedua, Dong Zhenyu dan Zhu Chao masuk ke klub. Lantai pertama di sini adalah kafetaria, dan lantai dua adalah tempat rekreasi dan hiburan, kata Zhu Chao dan membawa Dong Zhenyu ke atas. Di kafetaria, Fatih Liu dan Li Bingyan mendengar suara berisik di belakang mereka, menoleh dan melihat Dong Zhenyu dan Zhu Chao. Siapa kedua orang itu? Mengapa mereka dikelilingi oleh begitu banyak orang? Mereka terlihat seperti selebriti, tanya Fatih Liu dengan bingung. Li Bingyan mengenali wajah Dong Zhenyu dan berkata dengan terkejut, "Astaga. Bahkan Dong Zhenyu ada di sini." "Dong Zhenyu, sepertinya aku pernah mendengar nama ini di suatu tempat," Fatih Liu mengerutkan kening dan berkata. "Dia adalah putra orang terkaya baru di Jiangnan," kata Li Bingyan. "Orang terkaya di Jiangnan, bukankah itu lebih kaya dari keluarga Tang Xiaorou?" Fatih Liu melirik Fang Yu dan berkata, "Itu tidak bisa dibandingkan seperti ini. Daftar orang kaya terutama melihat aset satu perusahaan, yang terkait dengan harga saham selama periode ini dan momentum perkembangan perusahaan. Keluarga kaya seperti keluarga Tang Xiaorou memiliki fondasi yang sangat kuat. Ada banyak perusahaan yang dimiliki oleh keluarga tersebut, dan aset mereka semuanya adalah aset nyata. Sumber daya keuangan mereka yang sebenarnya pasti jauh lebih kuat daripada milik Dong Ziwei," kata Li Bingyan. "Apakah itu sangat kuat?" Fatih Liu membuka matanya lebar-lebar dan berkata, "Hahaha, Tang Xiaorou adalah wanita bos. Jika dia tidak kuat, bos tidak akan menyukainya." Sebelum Li Bingyan menyelesaikan kata-katanya, dia disela oleh tatapan acuh tak acuh Fang Yu. "Cuma bercanda, aku hanya bercanda," kata Li Bingyan sambil tersenyum. Fang Yu hendak mengatakan sesuatu ketika ponsel di saku celananya berdering. Fang Yu mengeluarkan ponselnya dan melihat nomor yang tidak dikenalnya. Namun, sejak ponsel lamanya rusak dan ia menggantinya dengan yang baru, banyak nomor yang tidak tersimpan di buku alamat. Menjawab telepon. Fang Yu berdiri, keluar dari kafetaria, dan keluar dari klub. "Fang Yu, ini Xia Xiaoying." Setelah panggilan itu dijawab, pihak lain berkata, "Ada apa?" Fang Yu bertanya. "Saya telah mengumpulkan informasi yang relevan tentang laboratorium genetika," kata Xia Xiaoying. "Apakah kamu sudah menemukan lokasi spesifiknya?" Fang Yu bertanya. "Kita belum mencapai titik itu. Tapi saya telah menyelidiki keberadaan beberapa orang yang dimodifikasi secara genetik. Orang-orang ini memulai dari lokasi yang berbeda, tetapi mereka semua melewati tempat yang sama. Lokasi itu terletak di sebuah negara kecil di Eropa Tengah. Dan saya telah mengirim agen intelijen ke lokasi itu untuk menyelidiki dan memastikan bahwa lokasi itu memang merupakan benteng pertahanan. Hanya saja, tidak ada orang di sana sekarang," kata Xia Xiaoying. Setelah berbicara banyak,
masih belum ada lokasi pastinya, kata Fang Yu. Tetapi ini setidaknya menunjukkan bahwa lokasi laboratorium genetika terus berubah. Inilah sebabnya mereka tidak ditemukan oleh berbagai negara selama bertahun-tahun, kata Xia Xiaoying. Oh, apakah ada yang lain? Fang Yu bertanya. Xia Xiaoying terdiam beberapa saat, jelas sangat marah dengan sikap Fang Yu. Satu hal lagi, mengenai apa yang kamu katakan, orang yang bisa menguasai teknik api ungu. Setelah mengumpulkan intelijen, kami menemukan orang seperti itu. Setelah mendengar kata-kata ini, ekspresi Fang Yu berubah, dan auranya segera menjadi ganas. Siapa dan di mana mereka? Saat Fang Yu sedang menelepon Xia Xiaoying, di dalam klub, Zhu Chao dan Dong Zhenyu selesai mengunjungi lantai atas dan berjalan ke lantai berikutnya. Saat ini, di kafetaria juga sudah penuh. Jadi Li Bingyan dan Fatih Liu bangkit dan berjalan keluar. Mau makan sesuatu, Tuan Dong. Zhu Chao membawa Dong Zhenyu ke kafetaria. Li Bingyan dan Fatih Liu bertemu langsung dengan Zhu Chao dan Dong Zhenyu. Kedua belah pihak saling memandang. Berpikir bahwa orang ini adalah orang terkaya di Jiangnan, Fatih Liu sedikit gugup. Dia menundukkan kepalanya dan buru-buru mencoba keluar. Zhu Chao dan Dong Zhenyu sedang berjalan ke kafetaria. Saat kedua rombongan lewat, karena sedikit pusing dan berjalan terlalu cepat, Fatih Liu tanpa sengaja menginjak sepatu kulit Dong Zhenyu. Cetakan sepatu muncul di atas sepatu kulit hitam mengkilat. Maafkan aku, wajah Fatih Liu berubah drastis dan dia meminta maaf berulang kali. Dong Zhenyu menatap bekas sepatu di sepatu kulitnya, wajahnya menjadi gelap. Dia menderita misofobia. Hal yang paling menyebalkan adalah ketika orang lain mengotori barangnya. Li Bingyan di samping merasakan jantungnya berdetak kencang saat melihat Fatih Liu menginjak sepatu Dong Zhenyu. Sekarang kita berada dalam masalah besar. Saya minta maaf, Tuan Dong. Dia tidak bersungguh-sungguh, Li Bingyan segera membungkuk dan meminta maaf kepada Dong Zhenyu. Fatih Liu juga membungkuk dan meminta maaf. Tapi wajah Dong Zhenyu masih muram. Apakah kamu tidak punya mata? Jalan ini sangat besar. Ketika kamu melihat kami datang, tidakkah kamu pergi ke samping? Beraninya kamu menginjak kaki Tuan Dong. Zhu Chao di samping berkata, matanya membelalak dan dia berkata dengan marah. Li Bingyan dan Fatih Liu meminta maaf sebesar-besarnya. Kamu menginjak sepatuku, apa menurutmu cukup meminta maaf saja? Dong Zhenyu berkata dengan dingin. Saat ini, Xiao Chang'an, yang berada di belakang, memperhatikan apa yang terjadi pada Dong Zhenyu dan bergegas. Melihat Li Bingyan membungkuk dan meminta maaf, wajah Xiao Chang'an penuh dengan ejekan. Li Bingyan, tidak baik memprovokasi siapapun. Anda sebenarnya memprovokasi putra orang terkaya. Sekarang mari kita lihat apa yang Anda lakukan. Tuan Dong, dia baru saja melakukan kesalahan yang tidak disengaja. Mohon maafkan saya, kata Li Bingyan dengan wajah pucat. Saat ini, semua orang di klub memperhatikan apa yang terjadi pada Dong Zhenyu, dan mereka semua hidup kembali. Siapa namamu? Dong Zhenyu bertanya dengan suara berat dengan wajah tegas. Pengawal pribadi setingkat Grandmaster yang berdiri di belakangnya memancarkan sentuhan paksaan. Li Bingyan dan Fatih Liu belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya, dan mereka sangat ketakutan hingga tidak dapat berbicara. Tuan Dong, saya kenal orang ini. Namanya Li Bingyan, dan dia adalah putra Li Jiang dari industri Hongtu. Xiao Chang'an, yang sedang menonton dari samping, berkata dengan keras. Aku belum pernah mendengar tentang industri Hongtu, Dong Zhenyu melirik Xiao Chang'an. Ini hanya bisnis kecil-kecilan. Wajar jika Tuan Dong belum pernah mendengarnya, kata Xiao Chang'an sambil tersenyum. Bukankah dikatakan bahwa ambang batas di sini sangat tinggi? Bagaimana orang seperti itu bisa masuk? Dong Zhenyu memandang Zhu Chao dan sedikit mengernyit. Zhu Chao hendak berbicara. Orang tua orang ini sangat terobsesi untuk menyelamatkan mukanya sehingga dia membayar 500.000 yuan biaya keanggotaan setiap bulan untuk mempertahankan statusnya sebagai anggota klub. Tapi saya kira mereka akan berhenti membayar baru-baru ini, karena keluarga mereka tidak mampu lagi menanggung biayanya. Xiao Chang'an berkata dengan bercanda. Melihat sindiran Xiao Chang'an di sampingnya, Li Bingyan merasa sangat sedih dan matanya memerah. Jika memungkinkan, dia ingin mengalahkan Xiao Chang'an dengan keras. Tapi sekarang, dia sama sekali tidak peduli dengan Xiao Chang'an. Dong Zhenyu terkenal pemarah. Jika dia bersikeras membela Fatih Liu, konsekuensinya akan menjadi bencana. Saat ini, wajah Fatih Liu pucat, kepalanya menunduk, dan dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Tuan Dong, kami benar-benar tidak bersungguh-sungguh.
Mohon maafkan kami sekali. Li Bingyan terus membungkuk dan berkata dengan suara rendah. Apakah menurutmu cukup meminta maaf? Berlututlah dan bersihkan sepatu Tuan Dong. Mungkin Tuan Dong akan merasa kasihan dan melepaskanmu. Xiao Chang'an mengipasi apinya. Kamu, Li Bingyan tidak bisa menahannya, mengangkat kepalanya dan menatap Xiao Chang'an. Apakah sulit bagimu untuk berlutut dan menyemir sepatu Tuan Dong? Pada saat ini, Zhu Chao, yang berdiri di samping Dong Zhenyu, berkata dengan nada dingin. Bab 235. Li Bingyan dan Fatih Liu gemetar saat mendengar nada dingin Zhu Chao. Seperti yang dikatakan Xiao Chang'an, kalian berdua berlutut, bersihkan sepatu kulit Tuan Dong, dan bersujud beberapa kali lagi untuk menenangkan amarah Tuan Dong, maka kalian akan baik-baik saja. Kalau tidak, jika Tuan Dong kalian tidak mengambil tindakan, aku yang akan mengurusnya, kata Zhu Chao dengan mata tegas. Dia baru-baru ini menjalin hubungan dengan Dong Zhenyu, putra orang terkaya baru, melalui hubungan ayahnya, dan mengundangnya ke Koris Supercar Club untuk mendekatkan mereka berdua. Sekarang ada masalah, dia tentu ingin membantu menyelesaikannya. Dia tidak memperhatikan kehidupan dan kematian antek-antek kecil seperti Li Bingyan dan Fatih Liu. Tuan Zhu telah berbicara, tetapi kamu masih belum berlutut. Xiao Chang'an berkata dengan keras dari samping. Tuan Zhu. Li Bingyan memandang Zhu Chao dan tiba-tiba teringat bahwa ayahnya pernah menyebut nama Zhu Gongxi kepadanya. Zhu Chao, bos terkemuka Jiangnan, putra Zhu Bao. Itu dia. Pantas saja auranya begitu ganas. Setelah mengetahui identitas Zhu Chao, Li Bingyan merasakan kakinya menjadi lemah. Dua orang di depannya adalah orang-orang super generasi kedua dari wilayah Jiangnan, dan mereka jelas bukan makhluk yang bisa disinggung oleh dia dan Fatih Liu. Li Bingyan, jika kamu tidak ingin mati, cepat berlutut. Tuan Muda Dong dan Tuan Muda Zhu tidak punya waktu untuk menghabiskan waktu di sini bersamamu. Xiao Chang'an berteriak kegirangan di wajahnya. Ketika dia berteriak, Fatih Liu gemetar dan hampir duduk di tanah. Dong Zhenyu tidak berkata apa-apa dan menatap Li Bingyan dan Fatih Liu dengan dingin. Li Bingyan mengertakkan gigi dan menolak berlutut. Dia tahu jika dia berlutut, martabatnya sebagai seorang laki-laki akan hilang. Apapun yang terjadi, Anda tidak boleh berlutut. Kenapa kamu masih tidak berlutut juga? Xiao Chang'an di samping menjadi lebih berani dengan bantuan Dong Zhenyu dan Zhu Chao. Melihat Li Bingyan menolak untuk berlutut, dia melangkah maju dan menendang paha Li Bingyan. Li Bingyan mengerang kesakitan dan menatap Xiao Chang'an. Kamu berani menatapku? Xiao Chang'an mengangkat kakinya lagi dan ingin menendang Li Bingyan. Saat ini, Dong Zhenyu berbicara, kamu, minggirlah. Ekspresi Xiao Chang'an sedikit berubah dan dia melangkah mundur. Kamu tidak berlutut kan? Dong Zhenyu memandang ke samping Zhu Chao. Zhu Chao segera memerintahkan pengikut di belakangnya. Potong tendon tangan dan paha belakang kedua orang ini dan buang. Pengikut ini, yang setengah master, segera mengambil langkah maju dan berjalan menuju Fatih Liu dan Li Bingyan. Wajah Fatih Liu menjadi pucat dan tubuhnya bergetar hebat. Dia memutuskan untuk berlutut, kalau tidak, dia hanya akan melibatkan Li Bingyan. Tapi saat ini, pengikut Zhu Chao sudah mengulurkan tangannya dan hendak meletakkannya di bahu Fatih Liu. Ledakan. Terdengar suara teredam. Fatih Liu tidak bisa bertahan lebih lama lagi, seluruh tubuhnya gemetar, kakinya lemas, dan dia duduk di tanah. Kemudian, dia melihat master setengah langkah yang ingin menyerangnya telah jatuh ke tanah sekitar 10 meter darinya, terbaring tak bergerak di tanah. Genangan darah hitam dan merah mengalir dari bawah wajahnya. Bukan hanya Fatih Liu yang tidak bereaksi, tetapi semua orang yang hadir juga tidak bereaksi. Apa yang telah terjadi? Mengapa pengikut Zhu Chao tiba-tiba terbang? Pada saat ini, terdengar suara langkah kaki. Seorang pria muda menghampiri Li Bingyan dan Fatih Liu. Apa yang sedang kamu lakukan? Fang Yu memandang Dong Zhenyu dan Zhu Chao dengan mata dingin. Saat dia melihat Fang Yu, jantung Zhu Chao tiba-tiba berkontraksi. Apalagi saat dia berdiri di depannya, Zhu Chao merasa jantungnya akan meledak. Bagaimana dia bisa muncul di sini? Ketika Dong Zhenyu bersentuhan dengan mata dingin Fang Yu, jantungnya berdetak kencang, dan dia merasakan hawa dingin yang menggigit. Namun dia bereaksi cepat. Dia adalah putra orang terkaya di Jiangnan, dan dia diikuti oleh pengawal pribadi yang setingkat master. Siapa yang perlu dia takuti? Siapa yang bisa menyentuhnya? Siapa yang berani menyentuhnya? Siapa kamu? Dong Zhenyu menjadi tenang dan bertanya. Fang Yu, jawab Fang Yu. Saat ini, sesosok tubuh panas muncul di sudut tangga. Warnanya ungu.
Dia berdiri di sudut dan memandang Fang Yu di tengah kerumunan, dengan cahaya redup bersinar di mata ungunya yang aneh. Fang Yu. Dong Zhenyu belum pernah mendengar nama ini. Pada saat ini, pria tua tingkat master di belakangnya mendekati telinga Dong Zhenyu dan berkata, orang ini dapat melukai master setengah langkah secara serius dengan satu pukulan, jadi kekuatannya tidak lemah. Jadi apa? Apakah kamu tidak yakin bisa mengalahkannya? Dong Zhenyu bertanya dengan cemberut. Hahaha, tentu saja bisa, kata lelaki tua itu sambil tersenyum tipis. Kalau begitu hancurkan dia, aku akan melihat ketiga bajingan ini berlutut di hadapanku malam ini dan memohon ampun. Dong Zhenyu berkata dengan dingin, matanya penuh racun. Orang tua itu tidak berkata apa-apa dan berjalan keluar. Saat ini, ekspresi Zhu Chao berubah drastis. Apa yang terjadi? Semua orang tahu bahwa pihak lain adalah Fang Yu, bagaimana mungkin Dong Zhenyu berani mengirim seseorang untuk menyerang Fang Yu? Mungkinkah dia tidak mengetahui identitas Fang Yu? Itu benar, seorang anak dari keluarga kaya seperti Dong Zhenyu, yang tidak memiliki kontak dengan dunia seni bela diri dan memiliki cita-cita yang tinggi, mungkin benar-benar tidak tahu apa yang terjadi di Danau Yuexin saat itu. Tapi Zhu Chao berbeda. Dia baru melihat kekuatan Fang Yu dengan matanya sendiri bulan lalu. Pria bertopeng yang bisa dengan mudah membunuh serigala merah, ahli tingkat master puncak, dipukuli oleh Fang Yu dan pada akhirnya berubah menjadi mayat hangus. Sejak saat itu, Zhu Chao tahu bahwa Fang Yu adalah seseorang yang tidak boleh terprovokasi. Tepat ketika Zhu Chao dalam kebingungan, lelaki tua itu sudah berjalan di depan Fang Yu. Wah, sungguh menyenangkan memiliki kekuatan seperti itu di usia yang begitu muda. Tetapi ketahuilah, bahwa ada beberapa orang yang tidak boleh kamu sakiti. Saat lelaki tua itu berbicara, aura kuat muncul dari tubuhnya. Lantai pertama clubhouse yang semula tidak berangin tiba-tiba mengalami hembusan angin kencang. Orang-orang di sekitarnya adalah anak-anak muda dari keluarga kaya sekuler yang tidak banyak berhubungan dengan dunia seni bela diri, dan mereka berseru. Apakah ini aura seorang ahli seni bela diri? Memang pantas. Xiao Chang'an di sampingnya memiliki senyuman sombong di wajahnya. Dia benar-benar memaksa pengawal Grandmaster Realm Dong Zhenyu untuk mengambil tindakan. Li Bingyan, semuanya sudah berakhir sekarang. Orang tua itu mengulurkan tangan kanannya dan mengarahkan jari telunjuknya ke lutut Fang Yu. Nak, biarkan aku melepaskan kakimu dulu. Kamu harus meminta maaf kepada Tuan Dong dengan benar, kata lelaki tua itu, sambil mengembunkan bola energi sejati di ujung jarinya. Tetapi pada saat ini, Fang Yu tiba-tiba mengambil langkah maju. Wajah lelaki tua itu sedikit berubah dan dia melihat lebih dekat. Sebuah tinju muncul di depan dadanya. Ledakan. Saat berikutnya, sebagian besar dada lelaki tua itu tenggelam, dan seluruh tubuhnya terbang kembali seperti bola meriam. Ledakan. Dengan suara yang keras, tubuh lelaki tua itu langsung menembus dinding di belakang dan terbang keluar. Keheningan segera kembali. Seluruh lantai pertama clubhouse dipenuhi dengan suara nafas yang cepat. Apa yang telah terjadi? Mengapa jagoan silat itu tiba-tiba menghilang? Butuh beberapa detik sebelum ada yang bereaksi. Mereka memandang Fang Yu, yang berdiri di sana, seolah-olah sedang memandang dewa. Ini, apa sebenarnya orang ini? Bo. Zhu Chao berlutut dan bersujud pada Fang Yu. Tuan Fang, saya salah. Saya tidak tahu mereka berdua adalah teman Anda. Tolong lepaskan saya. Zhu Chao menangis dan memohon belas kasihan. Melihat penampilan Zhu Chao, orang-orang di sekitarnya menarik napas dalam-dalam. Ini Zhu Chao, putra bos terkemuka Zhu Bao. Di Jiangnan, mereka hampir mendominasi dan melanggar hukum. Tapi sekarang, dia benar-benar berlutut dan menangis agar Fang Yu melepaskannya. Dong Zhenyu memperhatikan Zhu Chao bersujud, lalu melihat ke lubang di dinding yang baru saja dirobohkan. Wajahnya berangsur-angsur kehilangan warna, dan jantungnya berdebar kencang. Aku. Dong Zhenyu memandang Fang Yu, tidak bisa berkata-kata. Fang Yu meliriknya dengan dingin, membuatnya gemetar. Ta. Selangkangan Dong Zhenyu langsung basah kuyup, dan cairan kuning menetes ke lantai. Fang Yu maju selangkah dan berjalan ke Dong Zhenyu. Kamu tidak bisa. Aku orang terkaya di Jiangnan, kata Dong Zhenyu, seluruh tubuhnya gemetar. Bentak. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia ditampar oleh Fang Yu dan terbang. Dia jatuh ke tanah dan pingsan. Fang Yu menoleh, melihat cetakan sepatu di paha Li Bingyan, dan bertanya, siapa yang menendangnya. Sebelum Li Bingyan sempat menjawab, terdengar suara, klik, di sebelahnya. Iya, maafkan aku, biarkanlah aku pergi.
Petik 2. Xiao Chang'an duduk di tanah, memohon ampun dengan pilek dan air mata. Ledakan. Fang Yu menendang Xiao Chang'an dan mengusirnya. Xiao Chang'an menjerit dan jatuh ke tanah beberapa meter jauhnya, kehilangan semua gerakan. Zhu Chao masih bersujud untuk mengakui kesalahannya. Saat ini, Fang Yu memperhatikan tatapan aneh di matanya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap mata Valet. Valet sedikit menyipitkan matanya, dengan cahaya redup menyinari mata ungunya. Mata Fang Yu bergerak sedikit. Ia merasakan, ada niat membunuh yang tersembunyi di mata Valet.